Sebelumnya ketika awal mulai kerasa capek pertama itu kan waktu kita jalan sebelum pos 1 ya. Nah dari situ sudah mulai sendawa pertama, cuman lama-lama perut itu rasanya kayak kembung, jadi kayak perut itu kayak membesar. Mungkin teman-teman pernah ngerasain kalau belum pernah BAB atau gimana, atau tidak, ya semacam begah, kembung, begah, semacam itu. Terus bersendawa beberapa kali, kalau sudah seperti itu, kita berjalan pun akan semakin terasa berat. Satu, ketika perut begah, biasanya terutama untuk yang menderita gastritis akut atau asam lambung atau MAH yang biasa teman-teman kenal, itu di daerah ulu hati sini biasanya terasa seperti kayak tertusuk. Kalau sini sudah terasa tertusuk, biasanya sendawa nggak bisa, kentut nggak bisa. Nah itu malah semakin berat. Semakin berat. Jadi nafas kita semakin berat. Ketika kita perjalanan naik, apalagi jalanan tanjakan ya, kita bener-bener butuh yang namanya sirkulasi darah yang baik, bener-bener butuh yang namanya sirkulasi oksigen yang baik, bener-bener butuh yang namanya kondisi fisik yang baik pula. Tapi ketika dari ulu hati sini sudah nusuk ke atas, jadi semakin nafasnya jadi sesak. Otomatis ketika nafas mulai sesak, semakin tinggi kadar VO2 max, kadar oksigen dalam darah kita juga akan semakin menurun, sehingga mempengaruhi performa fisik kita. Jadi kayak jalan semakin berat, terus nafas terengah-engah dan lebih sulit diatur lah. Dan itu nyiksa banget. Itu tadi, jadi dari awal pertama kita harus bener-bener tahu kondisi perut kita, keadaan normal atau kondisi perut kita kalau sudah merasakan kembung dan sebagainya, itu kita harus bener-bener paham. Kita yang paham dengan diri kita kan. Jadi yang jelas pasti yang pertama itu tadi, pasti sudah mulai ngerasa kembung dulu, kadang pengen sendawa, pengen kentut. Nah nanti kalau misalnya itu nggak bisa, mulai kayak nusuk di daerah ulu hati, dari daerah ulu hati mulai tertusuk, yaitu tadi mempengaruhi proses pernafasan, sampai mempengaruhi performa fisik kita selama perjalanan, terutama ketika kita jalan menanjak. Seandainya buat teman-teman yang ada pengalaman seperti saya, jadi saya juga penderita gastritis akut juga. Saya juga sempat 2 kali mengalami tukak lambung. Yang jelas dulu juga pernah tipes pasti. Jadi teman-teman satu, lebih memperbaiki pola makan dulu. Memperbaiki pola makan. Yang kedua, lebih menata kemampuan fisiknya. Jadi sebelum mulai mendaki, sebelum kita mulai hiking, alangkah baiknya 3 minggu sebelumnya teman-teman sudah mulai latihan semacam jogging, atau kita ngelatih kekuatan, menambah kekuatan paha dan sebagainya. Kalau itu yang paling dasar yang bisa kita lakukan jauh hari sebelum hiking. Kalau sudah waktunya kita hiking, sudah waktunya kita mulai jalan mendaki lagi, ya mau nggak mau kita nyiapin obat pribadi, kan teman-teman pasti banyak. Mungkin saya nggak bisa nyebut merek ya, jadi ada berbagai macam obat yang berwarna hijau, atau beberapa jenis obat generik yang masih bisa disarankan, antasida dan sebagainya. Kalau saya, ya ini, saya bawa obat sendiri juga. Jadi ini saya sudah, yang kemarin saya bilang kan, saya sudah mulai konsumsi obat ini mulai tahun 2012 sampai sekarang. Puji Tuhan cocok, dan ini sangat membantu. Jadi ketika sudah mulai terasa perut kembung atau di sini sudah mulai sakit dan sulit sendawa, ini langsung saya minum. Ya puji Tuhan, dalam beberapa menit kemudian langsung reda dan saya bisa langsung jalan lagi. Kalau untuk alat-alat P3K sendiri, pertama karena urusannya dengan pertolongan pertama, jadi yang jelas saya membawa obat pribadi. Jadi saya punya penyakit apa, itu yang saya bawa. Yang kedua, saya cuma bawa untuk penanganan luka sama untuk ya semacam obat gosok lah. Cuman kalau untuk peralatan dasar ya tadi yang saya bilang, untuk obat-obatan tidak, karena untuk pertolongan pertama memang pada dasarnya kita tidak dianjurkan untuk memberikan obat, kecuali kita memang yaitu tadi sudah memiliki penyakit bawaan dan mungkin sudah berkonsultasi dengan dokter pribadi, sehingga kita sudah disarankan untuk membawa obat apa yang memang cocok
yang paling sesuai untuk tubuh kita. Yang jelas ini saya bawa untuk beberapa obat gosok ya. Ini obat gosok, jadi untuk seandainya kram atau apa bisa untuk sedikit memberikan pijatan dan sebagainya, dan sedikit memberikan rasa hangat. Ini cukup membantu untuk gigitan serangga dan sebagainya. Selebihnya saya hanya membawa obat merah, jadi untuk luka dan sebagainya kita tidak membawa apapun. Cuman yang jelas kalau dari obat merah ini, saya biasa pakai terutama untuk luka dan sebagainya, minimal bisa untuk menutup luka yang cukup lebar lah, tidak terlalu dalam tapi cukup lebar. Setidaknya ini bisa membantu untuk proses mensterilkan luka di awal. Kemudian alkohol ini juga saya selalu bawa. Saya biasa, syukur-syukur kalau ada yang lebih, biasa bawa yang 70%, merek apapun boleh. Ini selain untuk mensterilkan alat, untuk membersihkan tangan kita apabila seandainya ada teman kita yang terluka dan sebagainya, mungkin kita bisa membersihkan tangan kita terlebih dahulu menggunakan alkohol, karena biasanya kalau kita naik gunung kan tangan kita biasanya kotor, kayak kena tanah dan sebagainya. Apabila menjelang kabut atau gerimis, kena hujan, ada air sedikit, pasti tanahnya lebih mudah belepotan dan menempel di tubuh. Jadi kita bisa membersihkan dulu, jangan langsung untuk menyentuh lukanya. Jadi kita bisa kayak membersihkan pakai alkohol. Terus kalau semisal lukanya memang cukup tajam atau ada beberapa hal kecil seperti kita tertusuk duri, kalau orang bahasa Jawanya biasa kita bilang ketelusupen ya. Nah itu biasanya saya selalu sedia pinset. Sama sebelum pinset ini kita pakai, kita bisa masukkan ke alkohol dulu, terus tunggu sampai kering. Jadi nah ini bisa membantu kita untuk mengambil benda-benda kecil yang menancap. Jadi kita bisa sedia pinset-pinset seperti ini. Terus kalau untuk penutup luka, saya biasanya menggunakan, terserah sih, boleh menggunakan kasa biasa yang kotak-kotak atau menggunakan kasa gulung yang seperti ini. Ini bisa, jadi kita potong, kita sesuaikan dengan lebar ukuran luka, dan kemudian kalau saya menggunakan, ini penggantinya plester ya. Kalau yang teman-teman mungkin biasa dengar dengan istilah Hansaplast dan sebagainya. Jadi saya lebih menggunakan ini. Kalau memang itu sifatnya lukanya cukup lebar, lebih dari setengah senti dan sebagainya, atau kelihatan darahnya keluar cukup banyak, teman-teman bisa menggunakan ini karena ini bisa lebih rapat dan sebagainya. Kemudian kalau hanya luka-luka lecet ya kita biasa menggunakan produk seperti ini, plester biasa untuk penutup luka, hanya untuk luka-luka kecil aja. Yang penting untuk proses obat merah dan sebagainya bisa. Jadi kalau untuk pertolongan pertama minimal ini sih. Tapi seandainya teman-teman mungkin memperkirakan ada yang teman-teman memiliki rekan selama pendakian, memiliki body yang mungkin memiliki riwayat asma, lalu memiliki riwayat sesak nafas semacam itu, mungkin teman-teman bisa sediakan oksigen kalengan, jadi lebih mudah dibawa, bisa bawa 2 atau 3. Kan mungkin volumenya cukup besar, tapi dia untuk beban cukup ringan dan sangat mudah untuk dibawa. Mungkin itu aja sih untuk perlengkapan dasar. Terkadang nggak harus megang juga ya, kita kadang duduk-duduk di sini kayak kemarin kan ada kemungkinan tiba-tiba kejatuhan, ada yang tiba-tiba sudah ada ngerambat di kaki ya. Kalau memang terkena ulat bulu, biasanya kita bisa jangan digosok menggunakan tangan. Jadi dari tempat yang menempel jangan kita gosok, kita bisa singkirkan ulat bulunya menggunakan daun atau apa. Kemudian dari area yang dilewati atau yang tertempel oleh ulat bulu tadi, kita bisa untuk membasuh menggunakan air mengalir, kita bisa membasuh menggunakan air bersih, lalu bisa gunakan beberapa obat gosok untuk untuk mengurangi, meredakan rasa gatal. Tapi seandainya obat gosok tidak digunakan, kemarin sempat dicoba juga dan ada beberapa tutorial juga di beberapa YouTube yang lain, itu ada yang menggunakan deodoran juga. Iya, jadi seandainya teman-teman ada yang bawa deodoran, jangan odol ya. Kalau odol mungkin kita bisa ngerasain sensasi minnya, tapi setelah minnya hilang dan dia kayak kaku, otomatis kita malah pengen garuk nanti jadinya. Jadi jangan odol, jadi lebih baik menggunakan deodoran atau apa. Atau kalau ada obat gosok yang lebih menghangatkan, itu lebih baik. Jangan digosok menggunakan tangan, karena ketika kita menggosok menggunakan tangan itu hanya membantu untuk memperparah dampak dari ulat bulu tersebut.
Jadi ketika kita tekan dia semakin masuk ke pori-pori, mungkin bulu-bulunya dan sebagainya, dan semakin meratakan di kulit sehingga ruam gatalnya, merahnya atau bentol-bentolnya itu bisa semakin lebar. Jadi hindarkan pakai daun, kita bisa basuh menggunakan air lalu kita keringkan sebentar, bisa kita bantu. Kalau misalnya nggak ada obat gosok atau mungkin ada deodoran masih bisa dipakai untuk meredakan. Itu tadi, makanya ini fungsinya pinset. Kalau memang terlihat dan sebagainya, kita kasih pinset. Dan usahakan, ingat, memang rasanya sangat gatal dan sebagainya biasanya, tapi ya lebih menahan diri untuk tidak sampai menggaruk. Karena kok sampai menggaruk itu tidak memperingan, tapi justru malah memperparah cederanya. Bahkan bisa sampai lecet atau bisa, karena rasa hangat itu kan juga memperlebar pori-pori ya. Jadi ketika memperlebar pori-pori, cuman kan kalau hawa dingin mungkin masih bisa. Tapi kalau di kulit, kalau di telapak bisa. Tapi kalau untuk di kulit yang kita berpori-pori besar seperti ini, ya otomatis akan bisa jadi luka bakar. Bukan malah gatal lagi, tapi selanjutnya itu. Jadi yang penting usahakan satu. Pertolongan pertama apapun, intinya kita harus mencuci luka itu menggunakan air mengalir lah. Lalu kita keringkan, baru kita beri obat merah atau obat. Kalau memang hanya kulit seperti gatal tadi bisa pakai obat gosoknya kayak balsem atau apapun.